Dengan perkembangan kekisruhan gelar Dr. Roy Suryo, sudah banyak petisi yang kemudian diisi oleh masyarakat Republik Indonesia agar Roy Suryo gelar doktornya harus dicabut oleh Universitas Negeri Jakarta. Ini bukan cuma soal yang bersangkutan punya problem politik, tapi benar-benar ada problem hukum yang terjadi ketika beliau kuliah. Dan sampai dengan saat ini kita sudah menggugat kepada UNJ agar sesegera mungkin memproses urusan Roy Suryo ini. Jangan dikira dia pejabat publik atau bukan pejabat publik, yang namanya pemalsu ijazah, yang namanya cacat hukum prosedur akademik, yang namanya orang yang menggunakan kapasitasnya untuk memanfaatkan kampus atau lembaga pendidikan bermain curang, yang namanya orang plagiat, yang namanya orang punya kejahatan secara akademik, itu tetap harus kemudian dilakukan yang namanya kontrol sekaligus punishment kalau dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu bersalah. Salah satu diantaranya adalah problem Mas Roy Suryo. Kita ketahui bersama yang bersangkutan itu adalah mahasiswa yang seharusnya gugur, tapi tidak digugurkan oleh pihak kampus. Ini menyalahi aturan dari rektor itu sendiri. Sudah seperti apa perkembangannya Bang Bil? Oke, video ini aku akan share ke kalian bagaimana update dari kekisruhan Mas Roy Suryo ya. Ini dia bilang, gue ini bukan pejabat publik, ngapain ngurusin saya, si Bill itu dan kawan-kawannya itu pansos cari perhatian bla bla bla. Nggak perlu diperhatikan oleh banyak orang, nggak perlu diperhatikan oleh kalian. Yang penting diperhatikan oleh UNJ, di mana UNJ harus bertanggung jawab. Kita nggak peduli soal Anda punya urusan dengan Pak Jokowi, udah selesai kok. Kalian tinggal menikmati aja proses hukumnya sampai sejauh mana. Tapi yang jelas kali ini, karena kalian sudah mengemuka di ruang publik, mempertontonkan sebagai seorang ahli, sebagai pakar-pakar yang ternyata adalah penjahat akademik, itu yang kita minta pertanggungjawaban. Dan itu juga kita sudah lakukan kepada Rismond Sianipar. Tinggal bagaimana prosesnya yang bersangkutan. Oke guys, ini ada informasi terbaru ya. Ini kalian tonton sampai dengan terakhir, karena ini video kalian akhirnya merasa bahwa benar-benar Roy Suryo ini tidak ada ampun. Dia harus dicabut gelar doktornya. Minta maaf kan? Kenapa? Karena memang ya harus dicabut kan gitu. Ya soal nanti rektor akan bikin keputusan seperti apa tuh urusan rektor, urusannya UNJ. Tapi sebagai masyarakat sipil, sebagai pemerhati pendidikan, sebagai orang yang juga bayar pajak, di mana pajak kita itu dipakai untuk lembaga-lembaga pendidikan kita, termasuk dalam hal ini adalah UNJ, maka kita berhak untuk kemudian mempertanyakan masalah publik ini. Oke guys, ini ya, ini aku mau perlihatkan. Pertama ini di situsnya Mahkamah Agung ya, dalam hal ini lewat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ya. Kita tahu bahwa perkara yang berkaitan dengan gugatan TUN dari advokat yang namanya Pak Prianto SHMH, tentu juga mengatasnamakan komunitas. Beliau akhirnya saat ini bukan cuma kemarin kan kita tahu ya cuma terregistrasi, tapi kali ini sudah dapat jadwal ya. Jadi jadwalnya hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Nah, artinya gugatan terhadap rektor UNJ itu betul-betul dijalankan. Artinya tinggal kita menunggu bagaimana prosesnya berikut, bagaimana hasilnya nanti, bagaimana perkembangannya. Ini kita tinggal tunggu ya hasil dari TUN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Jakarta. Dan kita berharap perkara ini betul-betul ada titik terang gitu kan. Nah tentu secara penetapan belum ada, tapi yang jelas hakim ketua, hakim anggota 2 ini belum dapat ditampilkan ya, jenis acaranya apa biasa aktif. Nah nama panitranya belum dapat ditampilkan bla bla bla. Intinya sudah muncul ya data ini, data jadwal kapan kemudian rektor UNJ harus ikut menghadapi persidangan ini ya. Kemudian di sini tentunya ada pemeriksaan persiapan di hari Rabu tanggal 12 Agustus. Jadi untuk melakukan kegiatan jadwal, kita tahu ya tanggal 5 ini registrasi. Yang ini ternyata yang diperiksa ini tanggal 12 Agustus. Sorry ya, tadi aku lupa. Aku kira ini tanggal 5. Tanggal 5 itu pas
pemberian datanya. Nah, ini tanggal 12-nya besok. Ini hari apa? Senin ya, aku bikin video. Besok Selasa. Lusa tanggal 12 maka pemeriksaan terkait gugatan terhadap rektor UNJ akan dimulai. Nah, ini menarik ya, guys. Oke, tanggal 5 Agustus terdaftar dan lain-lain sebagainya. Kita tinggal menunggu. Nah, ini tanggal 5 Agustus penetapan dismissal diterima, artinya begini guys, bahwa ini sudah terregistrasi, ini diterima, berarti proses sidangnya itu jalan gitu. Wow, luar biasa ya. Tanggal 12 Agustus pemeriksaan persiapan. Jadi prepare saja UNJ ya yang terkait atau yang intervensi di sini KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, karena kebetulan itu adalah ijazah beliau yang kemudian dipersoalkan oleh teman-teman advokat, maka yang bersangkutan juga menjadi pihak yang terkait atau pihak yang intervensi. Jadi apakah kemudian proses lanjutan ini benar-benar akan sampai memenuhi target? Nah, itu yang menjadi kebutuhan kita bersama, karena ini bukan cuma soal balas membalas ya, nggak penting soal balas membalas. Banyak orang yang mempertanyakan, ngapain sih lo Bil? Ya kita begini loh. Aku lucu melihat ada orang yang menganggap kita nggak punya legal standing lah, kita itu tidak punya kapasitas lah. Ya udah, oke, aku tidak punya kapasitas untuk melaporkan mungkin di TUN, oke. Aku tidak punya kapasitas ketika kemudian membawa ini ke ranah yang sifatnya normatif ya, bisa saja seperti itu. Tapi kita sebagai warga negara itu berkapasitas untuk mengingatkan kepada kampus yang dimana kampus itu kita bayar lewat APBD dan APBN, maka ini penting mengingat masalah ini timbul di ruang publik, apalagi aku lagi diam-diam didatangi oleh alumni yang merasa perlu mendapatkan advokasi, yaitu Dr. Richard, ketika beliau menegaskan bahwa Bang Bil, ini si Roy Suryo ini dia koar-koar soal ijazahnya orang palsu, padahal dia sendiri tuh bermasalah gitu. Apa tuh masalahnya? Ini masalahnya A, B, C, D kan gitu. Nah, kita udah lihat juga selain masalah itu ada dugaan plagiasi ya, plagiasi ini yang kemudian dibongkar oleh Joshua Sinambela dan juga Roy Suryo Rismon Siani Roni Teguh ini inisial R kok jadi bahan-bahan lucu. Nah, ini Bang Roni Teguh sekali lagi menemukan ada kejanggalan dari disertasinya Roy Suryo. Selain soal penciplakan atau contek atau plagiasi yang diduga kemarin, ini ada dugaan betul-betul hasil bahwa ada yang tidak profesional dari disertasi ini. Ketika kemudian dicari di pangkalan data hak cipta, ternyata disertasi itu basisnya cuma buku saku guys. Nah, ini kita lihat ya, kita baca apa yang kemudian disampaikan oleh Roni Teguh dalam Facebooknya. Beliau membuat postingan ini yang menurutku menarik. Ini kita tonton dan kita baca bersama ya guys ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya secara maksimal ya. Aku bacakan supaya teman-teman juga tahu. Banyak orang yang keliru mengira kalau sebuah karya sudah punya sertifikat hak cipta resmi dari negara, maka isinya otomatis asli dan kebal dari tuntutan plagiarisme. Mari kita bedah logika salah kaprah ini menggunakan data real permohonan HKI nomor EC sekian, nomor pencatatan sekian, foto terlampir. Naskah buku saku berjudul ya, buku saku. Peningkatan pemberdayaan dan kecerdasan emosional terhadap inovasi pada organisasional citizenship behavior pegawai BPJS Kesehatan yang didaftarkan pada 16 Januari 2024 dengan pencipta saudara KRMT RS. Ini tercatat jelas diajukan sebagai syarat memperoleh gelar doktor pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Jika naskah dasar atau disertasi dari buku saku ini diduga kuat merupakan hasil plagiat, mari kita luruskan fakta hukumnya ya. DJKI hanya mencatat bukan menjamin keaslian. Oke. Sistem hak cipta di
Indonesia menganut sistem deklaratif pasal 64 Undang-Undang 28 2014, Undang-Undang 28 tentang hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya mencatat dokumen masuk berdasarkan asas etikat baik. Petugas negara tidak memeriksa secara substansi apakah isi buku saku milik saudara KRMT RS ini hasil menjiplak karya orang lain atau tidak. Jadi sertifikat itu bukan stempel keaslian ilmiah. Wow. Jadi sertifikat hak cipta itu bukan berarti keaslian. Nah, ini banyak orang mengirakan disertasinya Roy Suryo itu ada di HKI ya, jadi hak kekayaan intelektual. Artinya berarti dia apalah itu dalam konteks kepunyaan sebagai hak kekayaan intelektual, iya, tapi soal keaslian, kebenaran, kesungguhan tanpa plagiasi itu tidak bisa diukur dari situ. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Roni Teguh. Sertifikat HKI milik Pascasarjana Universitas Jakarta Negeri Jakarta bisa batal demi hukum. Sertifikat HKI bukan tameng pemutih dosa plagiarisme. Betul. Jika pemilik karya asli yang dijiplak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, hakim memiliki wewenang penuh untuk membatalkan pencatatan hak cipta tersebut karena syarat material orisinalitas telah gugur sejak awal. Mengubah kemasan tidak menghapus delik plagiat. Wow, tunggu. Mengubah disertasi S3 menjadi format buku saku hanyalah modifikasi wadah. Jika pondasi ini ilmiahnya dicuri dari ide orang lain, maka buku saku tersebut otomatis berstatus sebagai produk pelanggaran hukum dan pelanggaran hak moral. Mari kita kawal bersama demi keadilan ilmiah di Indonesia. Wow, ini guys ya. Nah, ini kok ya jadinya buku saku ya. Oke, ini nggak ngerti aku seperti apa ini. Oke, kita lihat di pangkalan datanya ya guys ya. Ini milik KRMT Roy Suryo ya. Jenis ciptaan ternyata buku saku. Apa ini? Apakah buku saku ini padahal terselesaikan baik? Buku saku ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor pada bidang ilmu manajemen sumber daya manusia Universitas Negeri Jakarta. Kok buku saku ya? Kenapa jenis ciptaannya bukan disertasi gitu ya? Ini tolong nanti diberikan penjelasan buat kawan-kawan kepada kita semua. Ini menarik menurutku, ada sesuatu yang janggal dan akhirnya ini menjadi bantahan dari Bapak Roni Teguh terhadap orang-orang yang mengira bahwa karena Roy Suryo punya hak kekayaan intelektual seolah-olah lolos dari dugaan adanya plagiasi. Nah, ini yang dugaan plagiasi ini masih kita tunggu. Dikti ini nggak tahu kabarnya gimana. Oke ya, kita tinggal menunggu kabar juga dari Dr. Richard. Apakah urusan ini sudah betul-betul selesai atau jangan-jangan ini memang ada masalah yang tidak akan pernah terpecahkan. Kita menunggu saja ya. Apalagi kita juga ingin cari tahu bagaimana kemudian masalah ini betul-betul terselesaikan dengan baik guys. Ini kita nggak boleh biarkan. Kalau tidak, kita akan akhirnya berhadapan dengan manusia-manusia yang merasa suci, bersih, padahal yang bersangkutan itu punya masalah kan gitu. Kita juga ingin menyelidiki sampai sejauh mana sih apa yang dilakukan oleh Dikti gitu. Itu yang perlu kemudian kita evaluasi guys. Dan sekarang kita ketahui bersama Dr. Richard masih menunggu sampai kapan hasil dari pihak Dikti melakukan korespondensi. Nah, ini ada pernyataan dari Dr. Richard kemarin, beliau bikin video bahwa UNJ dan Roy Suryo resmi dilaporkan. Wah, itu kan menarik menurutku. Ini teman-teman ya, kita lihat bagaimana situasi dan kondisi. Ini ada pertanyaan juga soal kebakarannya Roy Suryo. Ini aku mau dengarkan dulu ya pernyataan dari Dr. Richard ini guys. Kita dengarkan bersama apa yang kemudian menjadi pembahasan beliau ya. Nah, ini dia. Silakan kita dengarkan. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah, itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materai asli. Bapak tanda tangan bahasa ya, siap. Nah. Tanda tangan ya. Iya, formnya itu iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu yang kebakaran di kamar. Tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Kita harus berterima kasih juga kepada YouTuber yang pendukung Roy Suryo, karena ketika Roy Suryo itu
datang ke UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, meliput ya dengan sangat tergesa-gesa ya, panik lah ya akibat daripada hasil audiensi yang kami lakukan sebelumnya di 13 Juli. Di 15 Juli beliau datang ke sana ya, kalau tidak salah 15 Juli. Nah, tergesa-gesa ya, panik. Dan meliput dengan gagahnya, membawa teman-teman untuk meliput ya, teman-temannya ya. Nah, ketika diliput itu banyak kejanggalan-kejanggalan justru yang terbongkar ya, banyak sekali. Yang pertama itu terkait ya, yang mengatakan bahwa adanya seorang wakil rektor yang menyuruh Roy Suryo untuk konferensi pers ya, menyampaikan apa hasil daripada keputusan Universitas Negeri Jakarta. Nah, dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono, UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih. Izin saya sampaikan anunya, karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu, enggak ya Prof ya, kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja Prof, daripada nanti malah diseret-seret ya, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Padahal dia membujuk-bujuk wakil rektor tersebut, dan wakil rektor itu adalah wakil rektor bidang keuangan yang juga sebagai promotornya atau pembimbingnya ya, promotor atau pembimbingnya, pembimbing dua kalau tidak salah itu, gitu. Jadi banyaklah ya mengatasnamakan wakil rektor itu pembimbingnya. Jadi perannya di situ adalah sebagai pembimbing, yang kebetulan wakil rektor 2 bagian keuangan ya. Dan juga yang paling uniknya, tidak ada yang menyuruh Roy Suryo untuk menyampaikan supaya konferensi pers. Nah, tetapi di kesempatan yang berbeda Roy Suryo mengatakan demikian. Ya, itulah sifat-sifat dari karakter Roy Suryo ini. Dan yang paling penting, yang sudah masuk ranah penyidikan katanya ya, penelusuran lah ya, pihak berwajib katanya seperti itu ya, kami dengar ya. Itu informasi yang baru kami dengar. Itu adalah persoalan kebakaran ya. Roy Suryo ini dengan tegas mengatakan rumah atau kamar atau apa di dalam rumahnya itu ada kebakaran seperti itu, sehingga ya dokumennya itu terbakar ya. Dan ketika pihak administrasi yang oknum lah ya kita katakan, atau admin lah, staf administrasi di sana itu menanyakan mana aslinya ya, kok cuman satu itu dikatakan terbakar, tetapi dia menerima. Nah, ada apa ini? Something wrong. Kami sebagai alumni ini keberatan, karena jika kami melakukan hal tersebut pasti diomelin dan disuruh pulang, disuruh minta surat keterangan polisi. Ini tidak fair ya. Bagi kami ini sangat tidak fair ya. Kami katakan ini oknum yang sudah mengangkangi aturan-aturan yang berlaku di sana ya. Artinya kok bisa dilakukan di privilege sangat khusus ini Roy Suryo. Betul. Bagaimana mahasiswa lain? Apakah begitu? Kalau misalnya saya tidak punya dokumen apa ketika mahasiswa, oh kebakar, terus apa dikasih izin? Betul. Langsung dikasih apa? Disetujui, malah disuruh tanda tangan. Harusnya ya minta surat keterangan polisi atau minimal surat keterangan dari pemadam kebakaran, kebakaran bahwa benar ada kebakaran ya. Atau paling tidak itu dari kelurahan. Tahu kami kelurahan bisa enggak ya? Tetapi kalau mahasiswa yang lain mengatakan begitu pasti ditolak. Ya. Ini ada oknum ini. Oknum tersebut ya, saya mengatakan ya, saya memprediksi atau menduga ini oknum ada apa. Setuju, Bang Dokter, bongkar ini barang ya.
Teman-teman bisa langsung nonton di Panggung Ijazah, itu adalah kanal YouTube-nya Bang Dr. Richard, itu versi fullnya. Tapi yang jelas ini adalah kekecewaan dari alumni UNJ melihat bahwa betapa Roy Suryo itu begitu spesial, begitu istimewa, mendapatkan porsi secara khusus, terutama ketika Roy Suryo memberikan disertasinya yang ternyata tidak lengkap dan hanya dengan alasan katanya ada kebakaran maka langsung diterima. Begitu spesial sekali. Ini oknum-oknum dosen dan oknum-oknum pegawai ini perlu kita evaluasi gitu ya. Dan ini menarik guys, kalau Roy Suryo betul-betul sudah secara resmi melaporkan aku dan Dr. Richard terkait yang dia merasa dicemarkan nama baiknya, yang merasa dituduh ijazahnya palsu, dia harus hati-hati. Kenapa? Karena secara otomatis polisi akan lakukan hal yang sama ketika Pak Jokowi melaporkan. Ketika Pak Jokowi melaporkan, polisi melakukan penelusuran terhadap semua dokumen dan keabsahan serta ketepatan perkuliahannya Pak Jokowi, sehingga sekarang sudah disidangkan, ya kan? Anda bayangkan kejanggalan-kejanggalan, baik Roy Suryo 4 tahun cuti ya, dia bilang kan, aku nggak bilang 4 tahun, tapi dia bilang dari tahun 2016 masuk, nanti 2020 baru dia kembali aktif. Artinya dia statusnya apa dari 2016 sampai 2020? Apakah itu cuti atau bagaimana, atau kuliah atau bagaimana, kita nggak tahu. Kejanggalan-kejanggalan ini pasti akan terbongkar. Kemudian pasti polisi akan menyidik. Kenapa disertasinya baru diupload? Oh, kemudian kenapa ada bukti bahwa disertasinya itu bermasalah, katanya ada kebakaran, diselidiki yang mana rumah yang terbakar, rumah yang sebelah mana, yang di Jogja kah, atau yang di Jakarta kah, atau yang sebelah mana yang kebakaran. Nah ini menarik, ini akan diselidiki, akan semakin terbongkar, akan semakin terlihat betapa Roy Suryo punya kejanggalan-kejanggalan ketika kuliah di UNJ, termasuk ketika terbongkar bahwa ternyata benar Roy Suryo adalah pelaku tindak pidana yang seharusnya itu digugurkan. Maka ketika benarlah apa yang selama ini kami koar-koar bahwa Roy Suryo itu punya pelanggaran secara akademik, pasti polisi akan melihat, Roy, itu si Bill dan kawan-kawan itu kan bukan menuduh ijazahmu palsu, tapi mereka cuma mempertanyakan tentang proses akademik Anda yang sampai mereka datang ke UNJ. Di mana letak pelanggaran mereka? Otomatis laporan mereka tentang kami itu bisa saja bermasalah atau SP3 atau lain-lain sebagainya. Tapi Roy Suryo semakin terbongkar aib-aibnya bahwa dia punya masalah secara akademik. Dan yang kedua, Roy Suryo juga harus mempertanggungjawabkan terkait pelanggaran pidana yang dia sudah lakukan terhadap aku bersama Dr. Richard, karena aku sudah melaporkan secara pidana di Jaksel dan juga di Tangsel. Bang Dr. Richard melaporkan yang bersangkutan. Ayo, kita masih tunggu sampai seperti apa drama pelanggaran akademiknya Roy Suryo ini dan apakah akan dicabut. Dan silakan buat kalian datang ke PT UN Jakarta, akan ada tanggal 12 nanti hari Rabu sidang yang berkaitan dengan gugatan dari kelompok advokat terhadap Rektor UNJ untuk mencabut gelar akademik Roy Suryo. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya.